Kita lihat pada tahun 2013, jika Anda membeli Bitcoin pada tahun 2013 hanya senilai 1000 US dollar, sekarang nilai aset Anda sudah 1.980.000 US dollar. Hai guys, kembali bersama saya Sensen Chandra, founder dan CEO dari Ewan Accessories. Sebelumnya saya ingin iklan sebentar. Ewan Accessories adalah marketplace pusat grosir tangan pertama produk langsung dari pemilik brand atau pemilik produk atau importir dengan harga tangan pertama. Oke, jadi di sini kami bukan hanya menyediakan produk, tapi kami juga menyediakan jasa digital marketing, pembuatan website. Jadi toko atau pemilik bisnis dapat bisa memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan produk dengan harga termurah. Juga kami membantu bagaimana cara mengembangkan bisnisnya melalui jasa-jasa yang kami sediakan seperti tadi yang kita bahas, pembuatan website, jasa digital marketing, digital course atau bimbingan online, franchise Ewan Accessories, dan lainnya. Jadi kami bukan hanya menyediakan produk untuk Anda bisa masuk barang, tapi kami juga akan membantu Anda bagaimana bisa mengembangkan bisnis Anda dan mengeluarkan barang Anda dengan cepat. Oke, terima kasih atas iklannya. Nah, kita akan lanjut. Bitcoin merupakan koin utama yang bertanggung jawab atas revolusi keuangan digital. Argumen tentang Bitcoin itu asli atau palsu mungkin tidak akan berakhir. Sementara itu, investor aktif yang sudah bertransaksi di Bitcoin, yang sudah memiliki Bitcoin, memiliki peluang yang jauh lebih besar dibandingkan dengan investor di bidang lain. Dan ini adalah fakta statistik, bukan opini. Kita lihat 10 tahun ke belakang, kita lihat pada tahun 2013, jika Anda membeli Bitcoin pada tahun 2013 hanya senilai 1000 US dollar, sekarang nilai aset Anda sudah 1.980.000 US dollar. Anda bisa bayangin, Anda tidak akan bisa mendapatkan peluang sebesar ini, return sebesar ini di bidang lain. Oke, mungkin sekarang ini masih banyak, dan bukan hanya mungkin, memang pada sekarang ini masih banyak yang memperdebatkan tentang Bitcoin. Banyak opini-opini jelek tentang Bitcoin. Disinilah letak peluang kenaikan yang sangat besar dalam jangka panjang. Karena kalau ketika orang sudah tidak memperdebatkan Bitcoin lagi, maka harga Bitcoin itu sudah stabil di atas. Oke? Jadi pada akhirnya mereka yang ragu tentang Bitcoin, pada akhirnya mereka harus mempelajari apa itu cryptocurrency. Oke? Dan sementara itu, kita yang sebagai investor awal akan memiliki keuntungan yang besar baik dalam pengetahuan tentang cryptocurrency ataupun dalam aset kripto. Ada logika sederhana untuk mendukung argumen ini. Oke, nah, dan logikanya adalah seperti ini. Hampir semua aspek kehidupan kita itu sudah beralih ke digital. Pertanyaannya, mengapa uang tidak bisa? Kenapa uang tidak bisa beralih ke digital? Dari sejarah perbankan, dunia sudah mengejar, sudah mencari proses transfer aset yang efisien dan mudah. Oke, nah, di awal-awal kartu kredit itu muncul, itu juga terjadi perdebatan pada puluhan tahun yang lalu. Dan Visa, Mastercard itu menjadi perintis pertama yang memiliki nama besar di transfer aset secara online. Oke, dan kemudian baru kita memiliki sekarang perusahaan yang lebih mudah dan lebih efektif yang memiliki lompatan yang lebih besar lagi, yaitu PayPal. Oke, nah, dan digitalisasi keuangan ini sekarang ini masuk ke mode panik karena lockdownnya pandemi. Oke, jadi Bitcoin mendorong kebutuhan akan inovasi. Dan Bitcoin akan menjadi contoh bagi koin-koin yang lain. Jadi peluang ada pada mata yang melihatnya. Oke? Jadi bagi mereka yang bisa melihat peluang ini, ketika koin naik atau turun, itu merupakan peluang bagi mereka. Ketika mereka lagi rally naik tinggi, kita mendapatkan sebuah sukacita. Ketika koin itu turun juga, kita juga mendapatkan sukacita karena memiliki kesempatan untuk reload. Oke? Jadi kedepannya, perdebatan tentang Bitcoin itu asli atau tidak sudah tidak penting selama masih banyak penggemarnya. Sama seperti yang terjadi pada emas, oke? Emas itu bisa naik karena masih banyak penggemarnya. Jadi selama masih banyak penggemar, maka nilai itu tetap ada. Jadi sekarang, bagaimana cara Anda melihat cryptocurrency? Anda harus memiliki pengetahuan akan cryptocurrency. Oke, dan di sini kita akan belajar. Nah, pada hari ini kita akan saya akan sharing kepada Anda berita terbaru tentang kripto ADA dan kripto Matic. Oke, nah jadi saya harap berita ini bisa menjadi panutan Anda untuk Anda mengambil langkah apa yang harus Anda lakukan terhadap ADA dan Matic. Oke, nah
kita akan bahas tentang, ada dulu berita tanggal 22 April 2022. Oke, sentimen bergerak berubah menjadi mendukung Cardano sepanjang musim semi. Apa yang harus diambil investor dari kenaikan Cardano baru-baru ini saat pasar kripto rebound? Oke, nah pasar kripto seperti pasar saham bergerak berdasarkan sentimen. Sentimen itu adalah berita. Ketika berita itu sentimennya negatif, maka itu akan mempengaruhi kripto tersebut atau saham tersebut turun. Ketika sentimen itu positif, maka harga kripto atau harga saham itu pasti akan naik. Ya, jadi investor kripto bisa dibilang harus mengandalkan sentimen ke tingkat yang lebih besar. Anda harus tahu tentang berita-berita kripto atau saham yang Anda sedang investasikan. Ya, jadi sebuah artikel baru-baru ini menunjukkan indikasi dari platform analisis data sentimen yang terlihat positif untuk ada Cardano. Oke, nah sentimen baru-baru ini turun ke Twitter untuk berbagi bahwa mereka percaya Cardano menuju ke arah yang positif, yang berarti harga lebih tinggi. Nah, faktanya tebakan terbaik mereka adalah bahwa ADA harus memenuhi level resistance berikutnya di sekitar 1,2 US dollar. Jika itu terjadi, maka ADA akan mengembalikan keuntungan cepat sebesar 20%. Jadi mengapa para penggemar percaya bahwa Cardano bisa segera mencapai level harga 1,2 US dollar? Nah, jawaban atas pertanyaan itu sebagian disebabkan oleh lonjakan volume proyek berdasarkan artikel yang sama. Oke? Itu membuat klaim bahwa 400 proyek ditambahkan ke jaringan blockchain ADA pada bulan Maret. Itu membuat jumlah total proyek yang ada dibangun di jaringan menjadi 900. Dan ini merupakan peningkatan yang signifikan. Cardano juga meluncurkan NFT, wallet, dan pinjaman DeFi di antara proyek-proyek tersebut. Oke? Dan bukan hanya volume proyek yang meningkat pesat di Cardano. Jumlah total dompet atau wallet di jaringan saat ini sekitar 3,3 juta wallet. Baru tahun lalu angka itu melampaui angka 2 juta dan sekarang itu sudah 3,3 juta wallet. Oke? Nah, harga ADA diprediksi dengan tanda-tanda 3 US dollar baru-baru ini pada bulan September 2021. Namun, ada sedikit indikasi bahwa harga dapat dengan cepat mencapai level tersebut dengan segera. Itu dengan ketentuan kalau ada menembus resisten 1,2 US dollar. Dan para trader technical analysis itu percaya ketika ada menembus resisten 1,2 US dollar, dia akan segera naik ke 3 US dollar. Jadi Cardano sedang menjalani pembaruan jaringan fasil pada bulan Juni. Oke, nah jadi sekarang ini setelah Anda mendapatkan berita ini, apa reaksi Anda terhadap berita ini, terhadap Cardano? Oke, apakah saatnya untuk reload atau mau dijual atau di hold? Oke, nah sharing dengan komen di bawah ini ya guys. Nah, jika bagi Anda yang ingin reload ADA dan menunggu hingga mencapai 3 US dollar, saran saya adalah Anda beli, Anda hold, dan di staking. Dengan cara hold Anda itu dengan cara di staking. Oke, dan staking yang aman adalah Anda staking di wallet yang dingin. Oke, nah, toko kripto, peluang, pintu itu bisa disebut sebagai wallet yang panas karena di situ terjadi exchange atau pertukaran atau trading ya. Nah, Anda pindahkan ke wallet yang dingin yang hanya untuk didiamin untuk di staking. Oke? Sekarang kita akan prediksi ke harga Polygon, oke, atau Matic. Nah, di mana integrasi Strip baru akan membawa Matic? Nah, sebelumnya saya akan jelaskan dulu Strip itu apa. Strip itu adalah sebuah perusahaan platform yang memberikan integrasi keuangan secara global, di mana kita di sana di platformnya Strip bisa exchange uang fiat kita. Uang fiat kita adalah rupiah ataupun USD ataupun nilai mata uang asli. Kita bisa exchange dengan kripto di sana. Dan juga Strip ini menyediakan layanan payment untuk kita belanja di toko-toko, di online atau dimanapun. Oke, jadi ini merupakan Strip ini merupakan salah satu digital keuangan yang terintegrasi satu pintu. Jadi di sana orang bisa nyimpan uang sebagai wallet, bisa exchange, bisa konversi kripto ke uang fiat kita atau uang fiat kita ke kripto sebagai pembayaran yang berlaku di 180 negara. Jadi Strip ini merupakan perusahaan platform satu pintu pertama di dunia. Oke, dan dia sudah bekerjasama dengan banyak koin. Nah, jadi hari ini tanggal 22 April Strip mengumumkan akan menggunakan cryptocurrency Matic Polygon berbasis Ethereum sebagai fasilitator dalam memungkinkan pembayaran kripto di platform Strip. Oke. Nah, jadi apa yang harus Anda ketahui tentang Polygon hari ini? Nah, pagi ini, berarti tadi subuh ya, pagi di Amerika ya.
Platform pembayaran Irlandia Amerika Strip mengumumkan fitur baru yang memungkinkan pembayaran dalam stablecoin USDC dengan Polygon. Oke, jadi Polygon menggunakan stablecoinnya Ethereum yaitu USDC. Nah, memang Strip memilih Twitter sebagai perusahaan pertama yang membuat prototipe fitur baru. Melalui Strip Connect, Twitter akan dapat membayar sekelompok pembuat konten melalui USDC yang menggunakan produk Twitter seperti Ticketed, Space, dan Super Follows. Strip akan memungkinkan pembayaran untuk pembuat konten dengan dompetnya Polygon, dengan walletnya Polygon. Oke, nah, terlepas dari pengumuman yang menjanjikan, Cryptomatic telah melihat adanya sedikit cinta dari berita tersebut. Jadi banyak penggemar Cardano yang memberikan dukungan, memberikan sentimen positif. Oke, nah, Matic sedang tren bahkan hari ini setelah awalnya mendaki di pagi hari. Polygon telah berada di roller coaster selama beberapa bulan terakhir. Sejak mencapai level tertinggi sepanjang masa sekitar 2,8 US dollar pada bulan Desember tahun lalu, Matic secara umum mengalami tren turun. Namun, Matic mengalami tren turun ini bukan karena kesalahan dari Matic, tapi memang secara umum semua cryptocurrency itu lagi turun. Ya kan, lagi turun pada akhir-akhir ini. Nah, jadi dengan Polygon duduk di 1,42 US dollar, mari kita lihat apa pendapat para ahli tentang kripto, para ahlinya kripto tentang kripto nomor 17 ini. Yang pertama, wallet investor percaya Matic adalah investasi jangka pendek dan jangka panjang yang kuat. Ini menetapkan perkiraan 1 tahun Matic bisa mencapai 2,43 US dollar dan perkiraan 5 tahun ke depan akan mencapai 6,7 US dollar. Ini merupakan peningkatan sebesar 371% pada tahun 2027. Oke, nah, pendapat yang kedua adalah Crypto News juga menganggap Polygon itu bullish. Oke, dia percaya Matic dapat mencapai 3 dolar per koin pada tahun 2023 dan 5,7 US dollar pada tahun 2025. Oke, nah, dan yang terakhir dari Coin Price Forecast sedikit lebih netral di Polygon, meskipun masih bullish menurut Coin Price Forecast, ini menetapkan target akhir tahun Anda bisa mencapai 1,79 dolar pada akhir tahun, dan perkiraan pada tahun 2023 bisa mencapai 2,85 US dollar. Oke, jadi mewakili peningkatan 102% dalam jangka panjang. Polygon terus meningkat dengan target harga tahun 2026 sebesar 5,09 US dollar. Oke, pada akhir tahun 2026. Oke, nah, jadi ini berita yang dapat saya sampaikan kepada Anda tentang sekarang saatnya Anda menentukan apa yang harus Anda lakukan saat ini. Apakah Anda harus reload, ada Matic, hold, atau jual. Oke, saya minta kepada teman-teman untuk sharing pendapat Anda supaya teman-teman lain yang masih belajar tuh bisa melihat pendapat-pendapat Anda, karena pendapat Anda juga merupakan sentimen bagi kedua koin besar ini. Oke, nah, jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Anda, dan saya akan selalu memberikan berita-berita supaya Anda bisa mendapatkan sentimen-sentimen dari berita-berita yang akan saya sampaikan setiap harinya, yang akan saya share setiap harinya. Oleh karena itu, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share supaya ketika saya mengupload berita baru Anda tidak ketinggalan. Oke, terima kasih. Salam sukses Indonesiaku.